Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afila Nuriwardani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Widya Dharma Klaten. Dengan nomor peserta 201996000220 dan juga NIM PPG yaitu 20822000103. Pada kesempatan uji kinerja ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran dengan materi Persatuan dan Keberagaman Masyarakat Indonesia, materi kelas 9 SMP tahun ajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran PPKN pada pagi hari ini ya. Gimana kabar kalian nak selama di rumah ya? Jangan lupa kemana-mana pakai masker ya. Kemana-mana pakai masker. Makanan yang sehat, makanlah makanan yang sehat ya. Jangan sampai kalian selalu makan junk food. Terus selalu bantu ibu kalian di rumah ya. Selalu ya, orang tua kalian bekerja, soalnya kalian sekarang mengabdi kepada orang tua kalian atau berbakti pada orang tua kalian dengan cara apa? Dengan cara membantu pekerjaan rumah ya, apapun itu. Silakan kalian absen di Google Form yang Miss Villa share di Google Classroom dan juga portal sekolah seperti itu ya. Nanti bisa kalian isi ya, dan nanti insya Allah bisa jadikan sebagai bentuk keaktifan kalian di pembelajaran kayak gitu ya. Oke, kelihatan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mohon untuk Jazika ya, siapanya Jazika. Jazika untuk mengkoordinasi temannya gitu ya, untuk memimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita pembelajaran. Seperti itu. Siap, Jazika? Kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan kita awali berdoa gitu ya, kita bisa pembelajaran bisa masuk gitu ya ke kepala kita dan juga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya kayak gitu ya. Apalagi ini tentang PPKN ya. Ini akan kalian hadapi ya dimanapun kalian berada, karena memang kita berhadapan dengan yang namanya keberagaman ya, dan kita harus yang namanya menjaga persatuan dan juga kesatuan. Di sini kalau kalian lihat ya, persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia ya, di sini kalian tujuannya adalah mensyukuri, memahami, dan melaksanakan tanggung jawab terkait dengan keberagaman. Nah, dan masalahnya. Nah, di sini kalian nanti sangat relevan sekali untuk kalian ke depannya karena kalian akan menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan masalah keberagaman. Karena dimanapun kalian berada, ya kapanpun kalian berada, Indonesia itu akan selalu beragam. Ya, kalau kalian menjadikan Indonesia itu sama, itu mustahil ya, karena memang Indonesia basicnya adalah negara yang beragam agama. Kira-kira apa aja yang beragam di Indonesia? Kira-kira apa aja? Agama, ras, Suku, ya, pintar Ica, ya, pintar sekali Jazika, ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan.
Ya, di sini coba kalian perhatikan di situ di lingkungan rumahmu kira-kira. Nah, kira-kira di lingkungan rumahmu itu beragam atau tidak? Atau sama semuanya? Berbeda, Miss. Berbeda. Kira-kira kalau kamu amati seperti apa aja? Perbedaan pada agama, pekerjaan, usia. Ya, pintar sekali ya. Pekerjaan ya pasti berbeda-beda. Kita misalnya satu satu sekolah gitu. Kadang orang tua dari teman-teman kita juga beda pekerjaan gitu ya. Terus misalnya agama gitu ya. Agama misalnya itu juga berbeda-beda. Di tempatnya Wisnu aja itu juga beberapa orang itu berbeda. Ya, agamanya itu berbeda. Ya, itu yang akan kita hadapi. Ya, ke depan yang kita hadapi ada perbedaan. Dan itu adalah menjadi sesuatu yang wajar di Indonesia ya. Lanjut. Nah, keberagaman Indonesia mengisyaratkan ya adanya suatu persatuan dan perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Kira-kira ada yang bisa mengubah? Apakah ada yang bisa mengubah? Nggak ada ya. Kalau kita jadikan sama, gitu kayaknya nggak mungkin ya kalau kita jadikan sama. Ya lanjut. Nah, belajar ya, belajar untuk sama semuanya ya. Itu nanti berapa abad ya, kan nanti bisa ini ya. Nah, coba kalian ini ya, kalau kita lihat Indonesia itu kalau kalian cari negara mana yang paling tolerantif, yang punya rasa toleransi tinggi, salah satu jawabannya adalah Indonesia. Nah, sebenarnya ada kuncinya. Nah, kunci dari segala kunci ya. Kenapa Indonesia negara yang sangat kompleks kayak gini ya, itu bisa bersatu. Sebenarnya ada kuncinya. Yang pertama, Pancasila. Gitu. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, ada wawasan Nusantara. Ya, jadi ada tiga kunci yang dimiliki oleh Indonesia, gitu ya, bahwa dengan tiga kunci itu Indonesia bisa mempertahankan, yang namanya persatuan dalam keberagaman. Ya, Pancasila misalnya, Pancasila punya 5 sila. Ya, dulu awalnya mau 3 sila, mau berubah jadi Ika sila, akhirnya disempurnakan menjadi Pancasila. Ya, dari situ karena di Indonesia kan tadi ada yang bilang Indonesia itu perbedaan di agama, Miss. Nah, di sini di cover sama Pancasila. Nah, di cover sama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti apa? Walaupun agamanya ada 6, tapi tetap ya Indonesia tetap satu. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dulu ditemukan di mana? Masih ingat? Ya, ingat. No. No. Apa sih lupa? Tasoma. Nah, pinter ya. Sutasoma, pinter ya. Hasna, Latifah ya. Pinter ya, Sutasoma. Nah, di situ kita tahu sendiri kitab Sutasoma itu sudah ada sebelum kita merdeka, bahkan sebelum penjajahan juga gitu ya. Nah, di situ menandakan bahwa apa? Memang Indonesia itu memang beragam, sangat-sangat beragam. Bahkan di masa kerajaan pun Indonesia sudah beragam. Makanya dibuatlah kitab. Nah, itu kitab Sutasoma. Nah, tujuannya apa? Kitab Sutasoma sebagai pedoman. Nah, sebagai pedoman waktu itu ya sebagai pedoman masyarakat ya di masa kerajaan itu untuk tetap bersatu. Nah, dulu itu masih berhubungan dengan dua agama ya, Buddha sama Hindu Siwa. Nah, kok sekarang 6 lebih kompleks, bayangkan ya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu masih relevan untuk dipakai Indonesia sampai sekarang ini. Makanya dijadikan sebagai semboyan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kita masuk ke wawasan Nusantara. Nah, kalau kita lihat wawasan itu apa kira-kira? Apa itu wawasan?
Pengetahuan ilmu. Pengetahuan, pintar, Latifah ya. Pengetahuan ilmu. Nah, sedangkan Nusantara itu dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau. Antara berarti antara pulau-pulau. Nah, di situ ya. Jadi dulu orang Barat itu ketika mau ke wilayah Indonesia itu tidak menyebutkan bangsa Indonesia atau negara Indonesia, tapi dulu masih menyebutnya Nusantara, itu antara pulau-pulau. Nah, karena memang bentuk negara Indonesia yang berkepulauan, kan bisa lihat di situ. Nah, ya kan, berkepulauan. Ya. Nah, di sini kira-kira apa sih wawasan Nusantara? Kalau Pancasila kan sudah paham, Bhinneka Tunggal Ika insya Allah kamu sudah paham juga. Nah, wawasan Nusantara, tadi dibilangnya ilmu, benar sekali. Ya, itu benar sekali. Wawasan Nusantara ada ilmu tentang kewilayahan kamu. Nah, kewilayahan negara kita ini ya. Nah, jadi misalnya, kalian ingat nggak yang namanya negara agraris dan juga negara maritim? Masih ingat? Ya, masih. Ya, negara agraris apa? Berpendudukan kebanyakan petani. Ya, sektornya sektor pertanian. Nah, yang diunggulkan nak ya. Kalau maritim? Kelautan. Lautan. Nah, jadi di sini dari dulu gitu ya, para pendiri bangsa itu sudah mencontohkan bahwa Indonesia ini yang diunggulkan ya, yang diharapkan untuk diunggulkan itu ada dua bidang, yaitu pertanian dan juga kelautan. Kenapa? Nah, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kok dari dulu sudah termindset gitu ya, bahwa pendiri negara kita gitu, bahwa Indonesia adalah negara yang maritim dan juga agraris. Begitu luasnya daratan dan juga lautannya itu. Iya, pintar ya. Karena kita lautnya luas, kenapa kita nggak manfaatin? Nah, kan kayak gitu ya. Itulah pinternya orang zaman dulu itu udah tahu bahwa luas ya, lautan kita itu luas, sangat-sangat luas gitu ya. Makanya itu dimanfaatkan ya untuk apa? Untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sedangkan agraris ya, kita tahu sendiri di Indonesia ini ya banyak sekali tanah yang subur. Ya, pertaniannya subur ya. Terus sawah-sawahnya ya, tempat-tempatnya itu subur-subur. Bahkan gitu ya, ada lagu yang mengatakan bahwa ditanami batu aja nanti keluarnya tanaman ya, karena mudahnya wilayah negara Indonesia ini yang bisa ditanami bahan-bahan pertanian. Nah, ini wawasan Nusantara ya. Wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat. Nah, jadi kita sudah yakin ya, negara Indonesia negara yang berbentuk kepulauan, yang wilayahnya banyak lautnya, ya, yang agraris ya, yang tanah-tanahnya bisa kita manfaatkan dengan baik. Nah, kayak gitu ya. Sampai di sini tanyakan. Ada? Tiada, oke. Bismillah share video ya. Ini ada hubungannya dengan wawasan Nusantara. Bismillah share. For thousands of years, people have cherished the many wonders of these enchanted islands, inspiring histories of the land below the wind. Astounding relics from prehistoric times are testament to the wondrous age-old cultures. Here, fascinating indigenous folkways live through the test of time, emphasizing the resilience of local creativity and vigor. Magnificent divine temples adorn the landscape.
as if forming an exhibition of pervasive spirituality. Religion has always been the cornerstone of life since ancient times. Indigenous wisdoms are traditionally practiced in pursuance of living in harmony with nature, filling the hearts of both hosts and visitors. Funeral rites is a festivity, as much as it is a celebration of life, an occasion to gather family members from all over the world. Rich architectural heritage, shaped by diverse cultural, historical, and geographical influences, recognized as one of Indonesia's true national treasures. Today's legacy of art and craft continues to enrich the culture, playing a significant role in the daily and ceremonial life of the people, adapting wonderful traditional art form to modern times, resulting in popular tourist attraction. Keeping remarkable folk artistic expression alive. As they are embodiment of the locals' way of life. Astounding cultural and historical diversity, where various cultures have crossed paths for many centuries. Impressive variety of numerous ethnic groups. An interwoven history of Indonesia's beautiful diversity. Cultural history unfolds in the landscape. Wonderful Indonesia. Yes, wonderful Indonesia. Kan setuju nggak? Setuju tak? Kalau Indonesia wonderful? Ya, setuju banget. Setuju banget ya. Indonesia itu sangat-sangat wonderful gitu ya. Makanya di sini kalian Wisnu ajak untuk berwawasan Nusantara, Wisnu ajak untuk kalian mengamati, menikmati, ya mensyukuri yang Allah berikan, ya udah Allah berikan untuk Indonesia, untuk kita jaga kayak gitu ya. Kalau kita lihat tadi di video tadi, kira-kira kan bisa langsung menyimpulkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat wonderful. It's bener banget ya, itu bener-bener wonderful banget gitu ya. Nah sekarang kalian sebagai generasi muda ya zaman sekarang gitu ya, kan nanti pewarisnya adalah kalian. Kira-kira hal apa ya yang akan kalian lakukan untuk tetap menjaga kelestarian culture-nya Indonesia tadi? Kira-kira apa? Setidaknya kita mengetahui tentang budaya kita sendiri gitu. Dan banggalah dengan budayanya gitu. Ya. Yang pertama adalah kalian kan harus mempunyai rasa memiliki dulu ya terhadap budaya Indonesia. Nah, kenapa? Kalau kalian sudah mempunyai rasa memiliki Indonesia, culture-nya dan sebagainya, otomatis gitu ya, otomatis kalian akan selalu pengen menjaga. Nah, selalu pengen menjaga apa yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, dan kalian nggak akan yang namanya jangan sampai deh yang namanya culture Indonesia itu dimiliki oleh negara lain. Nah, itu yang akan kalian rasakan kalau kalian mempunyai rasa memiliki bangsa Indonesia. Ya itu tadi ya. Salah satu bentuk wawasan Nusantara adalah kalian mempelajari apa saja yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, dengan kalian mempelajari, otomatis kalian akan mencari. Nah, kalian akan mencari, kira-kira apa sih yang bisa aku lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk Indonesia. Kalau Latifah tadi bilangnya, mempunyai rasa bangga dulu ya Latifah ya.
dan juga rasa memiliki dulu ya. Jadi nanti kalau kalian udah mempunyai rasa memiliki, kalian akan mempunyai rasa usaha. Untuk apa? Untuk tetap menjaga negara Indonesia gitu ya. Nah, di sini ada 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan. Yang pertama bidang politik, ya, kedua ekonomi, sosial budaya dan juga pertahanan dan keamanan. Kalau di yang Miss Willa yang Miss Willa share tadi video tadi, kira-kira itu termasuk di bidang apa? Sosial budaya. Sosial budaya, ya, Peter. Sosial budaya bisa. Ekonomi bisa. Ya. Kira-kira kenapa kalau ekonomi? Sosial budaya bisa, ekonomi juga bisa. Kira-kira apa? Tadi ada wisata terus dan sebagainya. Yes, pintar sekali ya. Benar. Ya karena salah satu kenikmatan dari Allah ya, dengan kita gitu ya, dengan Indonesia sangat beragam, otomatis banyak hal yang bisa memajukan Indonesia. Tadi dalam bidang sosial budaya. Kalau sosial budaya sudah kaya, otomatis nanti negara lain itu akan pengen ke Indonesia. Nah, akhirnya apa? Menambah yang namanya pariwisata, ya, pariwisata Indonesia tuh maju, karena banyak orang-orang turis di sana itu tertarik dengan negara Indonesia. Nah, akhirnya pariwisata maju. Misalnya di Bali, ya. Kadang orang luar negeri itu nggak menyangka kalau Bali itu bagian dari Indonesia, gitu ya. Saking karena yaitu salah satu bentuk Bali itu adalah pulau yang mandiri juga sebenarnya ya, di bidang pariwisata. Di bidang politik ya, Wawasan Nusantara di bidang politik. Misalnya sekarang misalnya ada perda ya, perda provinsi, perda kota. Kenapa? Yaitu karena keberagaman yang ada di Indonesia. Setiap daerah itu mempunyai ciri masing-masing. Akhirnya dibuatlah pemimpin di setiap negaranya agar bisa mengcover. Nah, mengcover negara daerahnya masing-masing. Baik itu di tingkat kabupaten atau di tingkat kota. Itu kan tingkat paling bawah ya, paling kecil. Nah, itu ada pemimpinnya. Tujuannya apa? Karena itu tadi kekhasan Indonesia. Bahkan di tingkat kabupaten pun itu sangat-sangat beragam. Nah, jadi agar lebih mengcover gitu ya. Lanjut. Di sini ya, ada permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia ya. Di situ telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Sekarang saya tanya dulu, kira-kira faktor penyebab timbulnya keberagaman. Ada yang bisa? Kenapa sih Indonesia beragam? Faktornya apa? Penyebabnya? Karena faktor alam dan juga tadi Nusantara, antara pulau dan pulaunya itu jadi beda. Jadi beda-beda ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, petanya ini sudah sangat-sangat di sini kalau kalian lihat gitu ya. Di sini sangat berbeda, sangat luas dan itu terdiri dari pulau-pulau. Ya, benar tadi salah satu faktornya Latifah ya. Salah satunya adalah wilayahnya. Wilayahnya tadi yang berbeda-beda tadi gitu ya. Lanjut, Misla punya evaluasi pembelajaran ya, atau Misla pengen tahu kira-kira kemampuan kalian gitu ya. Tadi setelah Misla share tadi, kalian bisa menjawab. Nanti ada 5 soal yang bisa menjawab. Nanti Misla kasih nilai. Ya, misal kasih nilai langsung ya. Nanti Misla share langsung di WhatsApp seperti biasanya. Oke, number 1, nomor 1, siapa yang bisa? Saya. Oke, kasih nama. Latifah. Nomor 1 boleh apa? Dibaca dulu. Boleh. Bentar aja. Keberagaman suku agama ras antar pulau jadi A. Saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan. Yes, ya. Benar sekali ya, Latifah, ya. Bahwa keberagaman suku, agama, dan ras, ya, yang bisa kita lakukan adalah saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan, ya. Pintar ya, bisa share di grup 9i. Ya, nanti share ya, Miss share ya. Nomor 2, siapa yang berani? Saya, Miss. Oke, Rizky Fauzia, ayo. Dibaca soalnya, Miss. Boleh. Soal langsung jawaban.
D. Kebiasaan, kebudayaan, agama, dan bahasa. Oke. Para pedagang dari bangsa lain yang berdatangan di Indonesia bukan hanya membawa komoditas dagang atau barang dagangan, tapi juga membawa pengaruh lain seperti kebiasaan, kebudayaan, agama, dan bahasa. Kalau ciri-ciri fisik? Kalau ciri-ciri fisik, masuk nggak? Kalau menikah dengan orang Indonesia? Bisa. Bisa, ya. Jadi itu C bisa, D bisa, ya. Tapi lebih spesifiknya adalah yang C, perubahan warna kulit, ras, dan ciri fisik. Kalau kebiasaan itu nanti bisa melalui faktor bentuk negara Indonesia yang berkepulauan, ya. Kebudayaan itu juga bentuk dari negara Indonesia yang berkepulauan, itu salah satu faktornya. Jadi yang benar adalah C, ya. Tapi Rizky Fauziah tetap dapat nilai karena dia sudah berani, ya, menjawab. Luar biasa, ya, Rizky Fauziah, ya. Lanjut nomor 3. Sudah share di grup nih. Nailil, Miss. Nailil, oke, Nailil. Langsung jawabannya aja ya, Miss. Oke. Yang A, komunikasi dan transportasi. Oke, salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam masyarakat Indonesia pada zaman nenek moyang ialah keterbatasan komunikasi dan transportasi. Ya, pintar, ya. Ya, karena dulu, ya jelas lah ya, dulu belum ada handphone, benar nggak nenek moyang kalian, ya. Itu nggak kayak di film apa itu ya, yang mobilnya dari batu, itu nggak ada, ya. Ya karena transportasi dan juga komunikasi yang sangat kurang, itu sangat menghambat, ya, menjalin hubungan antar masyarakat daerah. Rizky Nailil, ya. Oke, lanjut nomor 4. Siapa yang berani? Gampang loh ini. Saya Aisyah. Siapa? Aisyah. Ya, Aisyah Darah. Langsung jawabannya, Miss. Boleh. D. Perbedaan kondisi alam suatu daerah berdampak pada perbedaan-perbedaan terutama seperti perbedaan kondisi alam. Ya, pintar. D, ya. Mata pencarian, bentuk rumah, dan juga kebiasaan. Ya kan bisa lihat antara Solo sama sana, ya, sama Karanganyar. Nah, itu kan bentuk geografisnya berbeda, otomatis mata pencarian juga beda, kebiasaan juga berbeda. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, ya? Oke, Miswa sudah menyiapkan soal, ya, soal yang ada di Google Classroom. Silahkan kalian nanti mengerjakan, itu nanti lanjutan dari sini, ya kan, bisa mengerjakan. Nanti di situ ada Google Form dan juga ada soalnya, kan, bisa kerjakan di situ, ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Miswa minta tolong untuk Latifah, ya, untuk memimpin temannya, nak, ya, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin, ya. Oke, terima kasih, ya, anak-anakku sudah bergabung pada pagi hari ini, ya. Semoga kalian selalu semangat. Jangan lupa tadi yang Miswa share terkait dengan soalnya dan juga tugasnya. Untuk materinya share di WhatsApp, ya, grup WhatsApp dan juga portal sekolah kita, seperti itu. Ada yang tanyakan sampai sini? Tiada? Oke, saya akhiri, ya. Oke, terima kasih sekali. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Bismillah. Wa'alaikum semuanya.